Di sini saya akan melakukan tugas video model-model pendidikan untuk penilaian nilai UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan ya dan keselamatan. Amin. Nah, baik semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada yang masih ingat nggak materi minggu kemarin? Masih, Bu, saya masih ingat. Coba materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Tentang wudhu. Oke, pintar. Baik ya teman-teman sekalian. Karena kemarin kita sudah membahas tentang wudhu, nah sekarang kita akan membahas tentang tayamum. Nah, anak-anak di sini pasti tahu kan kalau misalnya sebelum kita sholat kita harus bersuci dulu nih. Bersihnya dengan apa? Dengan air bersih. Iya, kita berarti harus berwudu dulu. Nah, tapi misalkan kita saat mau ingin sholat terus kita berwudu tidak menemukan air. Nah, ada yang tahu nggak kita harus gimana? Nggak tahu, Ibu. Nah, kita bisa mengganti wudhu kita dengan tayamum. Nah, tayamum itu apa sih? Nah, jadi tayamum ini adalah cara untuk menggantikan wudhu. Nah, tapi syaratnya adalah tayamum ini dilakukan ketika tidak ditemukannya air, seperti misalkan kita lagi berpergian jauh dan tidak menemukan air, terus di padang pasir gitu, atau mungkin kita sedang sakit yang nggak boleh harus kena air gitu. Nah, itu kita bisa melakukan tayamum. Nah, tayamum ini juga harus menggunakan debu yang suci, bukan debu yang kotor, teman-teman. Nah, terus juga ada bisa kalian lihat ya di bukunya, ada di surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di situ dijelaskan kalau misalkan apabila kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, lalu usapkan ke wajah dan tangan. Nah, terus tayamum ini tuh nggak boleh anak-anak kalau misalnya kita melakukan kayak aku nggak mau wudhu, aku pengennya tayamum. Nah, itu nggak boleh ya. Ada beberapa syarat, ketentuannya. Nah, di sini ada syaratnya. Di sini ada yang tahu nggak syaratnya apa aja? Nggak tahu, Ibu. Nah, baik. Yang pertama syaratnya tidak ada air. Tidak ada air. Terus yang kedua sakit. Yang tidak boleh ini ya syarat-syaratnya kalau misalnya kita mau bertayamum. Kalau misalnya benar-benar nggak ada air sama sekalipun, itu kita bisa melakukan tayamum. Nah, terus di sini ada juga alat untuk tayamum gitu. Nah, tayamum ini kita menggunakan debu yang suci. Di sini ada yang tahu nggak debu yang suci itu yang gimana?
Nggak tahu Ibu. Nah, jadi debu yang suci itu seperti meja ini ataupun tembok gitu. Pokoknya yang tidak najis, teman-teman. Nah, terus sekarang kita lanjutkan dengan langkah-langkahnya. Nah, walaupun tayamum ini pengganti wudhu, tetapi tata caranya tidak seperti wudhu ya. Nah, tata caranya yang pertama, ada yang tahu? Nggak tahu. Ayo, sama seperti mau berwudhu. Yang pertama apa? Niat. Iya, benar. Yang pertama niat. Nah, terus, nah yang kedua kita menumpukan kedua telapak tangan kita ke debunya gini. Terus habis itu ditiup ya, semuanya ditiup. Kemudian diusapkan ke wajah. Setelah itu kita usapkan lagi tangan kita untuk kedua kalinya, terus ditiup, baru kita taruh di tangan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Memang mudah sekali kan? Nah, tapi perlu catatan ya, walaupun kalau kelihatannya tayamum ini lebih mudah dan lebih gampang daripada berwudu, tetapi ini tidak boleh dilakukan ketika misalkan masih ada air gitu. Jadi tayamum ini tuh nggak boleh kalian lakuin kalau misalnya ada air, terus kalian emang tidak ada dalam kondisi darurat, itu tidak boleh, nggak boleh dilakukan gitu. Terus kemudian di sini juga tayamum ini kalau misalkan nih kan ini ada nih yang kayak sakit yang tidak boleh terkena air. Nah, itu yang seperti apa? Misalkan nih kalian berada ada luka gitu, luka bakar. Nah, kalau misalnya karena ada luka bakar, kalian mau berwudu, tapi kalau misalnya kalian berwudu itu tuh akan bikin lukanya ini nggak malah makin parah. Nah, itu boleh tuh kalian tayamum gitu. Atau enggak, misalkan kalian lagi dalam perjalanan, terus dalam perjalanan kalian cuman punya air gitu, satu botol, dan itu sebenarnya nggak bisa buat berwudu gitu. Ini kalian bisa tayamum, tapi misalkan itu masih cukup untuk berwudu, kalian bisa menggunakannya untuk berwudu, tidak boleh langsung tayamum. Sampai sini kalian paham? Jadi kalau tayamum habis niat ngapain Bu? Nah, ya seperti yang tadi. Jadi habis kita bertayamum, kita habis niat, kita melakukan gerakan-gerakan tayamum tadi, seperti kayak tadi yang tadi saya contohkan gitu. Tadi yang saya contohkan apa dulu? Menempelkan kedua tangan ke debu, ke telapak tangan ke debu. Ya, kedua tangan ke debu. kemudian ditiup. Oke, terus selanjutnya kita diusapkan ke wajah. usap. Selanjutnya kita gimana? Kita kedua telapak tangan kita usap lagi ke debu. usap lagi. Nah, terus yang terakhir Diusapkan ke telapak kita kedua usap tangan. ke telapak tangan.
kedua tangan Ibu. Iya, pintar. Nah, jadi semuanya udah bisa berarti ya. Kalau misalnya tayamum, Insya Allah bisa Ibu. nah karena hari ini kita sudah belajar tentang tayamum, mulai dari pengertiannya, pengertian tayamum itu apa, terus syaratnya agar diperbolehkan tayamum itu apa aja, terus tata caranya, terus medianya, itu kan sudah kita bahas ya. Nah, di pertemuan minggu depan kita akan praktek tayamum. Hore. Di sini kalian masih semangat nggak? Masih Ibu. Oke, kalau gitu sekarang Ibu mau nanya nih, tadi pengertian tayamum itu apa? Pengganti wudhu jika tidak ada lagi air. Oke, pintar. Teman-teman perlu diingatkan lagi ya, kalau tayamum ini nggak boleh semau kalian gitu, mau digunakan. Jadi tayamum itu ya ini harus ada syaratnya. Kalau misalnya tidak salah satu syarat ini tidak terpenuhi, nah tayamum ini tidak boleh Dilakukan. Berarti harus gimana kalau mau berarti harus Berwudhu dengan air. Dengan air yang seperti apa kalau berwudhu? Air yang bersih Dan mengalir. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kalian jangan lupa untuk belajar lagi karena minggu depan kita akan praktek tayamum. Semoga kalian selalu semangat ya belajarnya. Iya, siap Ibu. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, jadi kalian harus ingat ya. Jadi kalau misalnya kalian di rumah nggak ada air, terus kalian benar-benar lagi sakit banget sampai nggak bisa kena air, nah kalian di rumah bisa praktekin ini ya, tayamum ini di rumah ya. Bisa kan semuanya? Bisa Ibu. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih juga kalian sudah aktif sekali dalam pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.